Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 28 Juli 2020. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 14 ayat 17 sampai 22. Katakanlah perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti, sebab anak dara, putri bangsaku, dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya
seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pengalaman menderita. Nabi Yeremia meratapi keadaan bangsa Israel yang menderita pada saat itu. Bangsa itu sedang ditindas penjajah. Ada yang mati terbunuh pedang, ada yang mati karena kelaparan. Yang masih hidup sungguh tersiksa. Yeremia sangat prihatin atas situasi bangsanya itu. Ia memohon belas kasih dari Allah. Mewakili bangsa Israel, Yeremia mengakui dosa mereka dan memohon ampun dari Allah. Ia juga memohon agar Allah tidak meninggalkan mereka, karena Allah telah berjanji untuk selalu menyertai mereka. Saudara terkasih, kita masing-masing pasti pernah berada di situasi yang sulit dan penuh penderitaan. Kita pun punya reaksi yang berbeda-beda atas situasi tersebut. Ada yang ikhlas menerima dan mencari bantuan. Ada yang hanya berkeluh kesah dan meratapi keadaannya. Ada yang malah sibuk mencari kambing hitam. Ia bisa mempersalahkan dirinya sendiri atau menuduh orang lain, bahkan menuding Tuhan sebagai penyebab deritanya. Kita pasti ingin mengakhiri derita kita. Maka kita tinggal bertanya pada diri kita, apakah reaksi saya bisa mengakhiri derita saya? Kalau reaksi kita bisa mengakhiri derita kita, kita sudah berada di jalur yang benar. Kalau belum, mari kita menuju ke jalur yang benar. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi derita, seringkali mata hati kita tertutup. Kita selalu merasa sendirian, namun sadarilah ada banyak orang yang menemani kita. Kalau tak ada seorang pun, sadarilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyertai kita, sebab Ia adalah Immanuel. Kitalah yang tak merasa akan kehadirannya, karena kita dikungkung oleh derita kita. Yesus pun mengingatkan kita bahwa seringkali kita menderita karena ulah kita sendiri. Kita menabur hal-hal buruk dalam hidup kita yang merusak diri kita sendiri. Pada akhirnya, kitalah yang menderita. Maka ketika kita menderita, mari kita introspeksi diri kita. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memperbaiki diri kita. Sehingga kita bisa mengubah hidup kita pada tataran yang dalam. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi yang lebih sadar. Semoga demikian.